2 hari yang lalu, Mm-mm. Mbak dimimpiin gendis ini, dia berontak. Setelah mimpi itu mbaknya jadi panas. Ayo dong, masa dari sekian banyak nggak ada satupun yang datengin mbak ke mimpi? Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini saya akan mewawancarai Mbak dan juga Gendis ya. Tentunya ini tidak jauh-jauh dari pengalaman Mbak yang didatangin Gendis, tetapi didatanginnya ke mimpi. Nah, tetapi sebelumnya, sebelum kita bercerita nih teman-teman, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe YouTube channelnya Furi Harun, like dan juga komen ya, serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di YouTube channel Furi Harun ya. Dan untuk kalian mau percaya atau tidak, ini merupakan sharing pengalaman dari Mbak, yang Mbak ini notabene adalah bukan seorang indigo yang tidak memiliki sensitif terhadap makhluk halus, tetapi keberadaan anak-anak asuh ya, selain memberikan signal kepada mami ataupun orang tua asuhnya, juga mereka seringkali mendatangi orang-orang di sekitar Mami Furi melalui mimpi ya. Nah, oke Mbak, gimana nih ceritain tentang pengalaman mimpinya didatengin Gendis? Iya, 2 hari yang lalu, Mbak Mm-mm. dimimpiinnya, Mm-mm. Mbak tuh diajak jalan sama Mami ke sebuah mall gitu ya. Mm-mm. Pas turun dari mobil, sayanya itu ketinggalan di belakang sama si Gendis. Oh, bawa boneka Bawa gitu. boneka. Iya. Giliran lihat ke depan, Mm-mm. maminya udah nggak kelihatan. Oh, udah pergi. Iya. Akhirnya aku diem aja di lobi. Saya berusaha teleponin mami. Kok nggak nyambung gitu loh, Mi. Nggak nyambung-nyambung. Terus setelah nelponin nggak nyambung-nyambung gimana? Terus si Gendis ini dia berontak, ngajak ikut mami gitu. Oh, gerak gitu kayak anak kecil. Ya saya sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa, saya ketakutan. Oh, ketakutan ya. Sayang, tunggu di sini ya, nanti mami juga balik ke sini. Tapi dia tetap berontak, mami. Tetap Gitu, berontak iya. gitu. Terus akhirnya bangun gitu. Iya, akhirnya aku dibangunin. Karena aku, sayang, tunggu ya, nanti mami balik. Tunggu gitu. Tapi dia tetap berontak, si Gendis itu. Oh gitu, iya. Jadi tapi pada saat mimpi itu tahu nggak kalau yang digendong itu Gendis? Iya, awalnya sih mukanya jelas, tapi pas akhirnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, tapi tetap segede gini boneka. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, Mbak ini udah 2 hari ini sakit ya, sakitnya batuk, terus juga panas gitu. Nah, kata Mbak itu justru setelah mimpi itu mbaknya jadi panas. Nah, coba kita tanya sama Gendis. Karena ini sebenarnya gini ya, kita cerita flashback dulu. Beberapa hari sebelumnya, Mami Furi itu pernah sempat bercandain Mbak gitu. Jadi waktu itu saya bilang, Mbak pernah dimimpiin nggak sama anak-anak gitu? Karena kan Mbak juga orangnya rada-rada penakut gitu kan. Terus kata Mbak, enggak, katanya aku nggak pernah dimimpiin. Nah, terus Mami Furi tuh bercandain, ayo dong, masa dari sekian banyak nggak ada satupun yang datengin Mbak ke mimpi. Tetapi maksudnya cuma datang ke mimpi aja, jangan sampai Mbaknya sakit gitu. Nah, sekarang kita tanya nih, versi Gendis. Kenapa Gendis milih untuk datang ke mimpinya Mbak? Kan disuruh sama Mami. Sebenarnya Mami nyuruhnya nggak spesial ke Gendis sih, maksudnya yang lain gitu. Oh, sebenarnya Cika juga pengen tuh. Cika tuh pengen banget katanya datang ke Mbak. Cuman Mbak tuh suka sambil ngasih makanan tuh suka bilang gini, jangan ya Mbak, jangan didatengin ke mimpi ya. Jadi Cikanya nggak jadi. Padahal kalau didatengin sama Cika, Mbak nggak bakalan sakit-sakit kayak gini. Kalau Gendis kan, gitu ya. Tapi Mbaknya bakalan sembuh nggak? Sembuh. Oh, terus kenapa Gendis kemarin kesel?
karena mbaknya nggak cerita gitu. Kalau Gendis cerita sendiri ke mami tuh bakalan kayak gini, bohong kamu datengin mbak ke mimpi, mbaknya juga nggak cerita apa-apa ke mami gitu. Jadi Gendis tuh sebenarnya pengen banget dari kemarin mbak tuh cerita gitu, tapi mbaknya nggak mau cerita karena takut dijadiin konten gitu, takut diwawancara si mbak gitu. Jadi lebih takut diwawancara ya mbak daripada didatengin anak-anak. Udah berusaha menghindar biar nggak dibikin konten, sakitnya nggak hilang-hilang, panasnya nggak hilang-hilang, terus berpikir terus. Ya udah akhirnya aku terbuka lah sama mami. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau sakitnya sembuh, mungkin mbak juga sampai sekarang nggak bakalan cerita. Nggak bakal ya? Itu buat rahasia. Buat rahasia. Jadi kan orang tuh kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang baru mengalami kejadian apa aja misalnya itu udah langsung cerita. Nah kalau mbak ini memang kebetulan orangnya agak tertutup gitu, dan dia nggak mau share, dia juga nggak terlalu seneng kamera gitu, ditanya-tanya gitu, karena udah pasti orang-orang yang pernah didatengin di mimpi itu biasanya Mami Furi memang wawancara, nanyain pengalamannya gitu. Tetapi kalau Gendis sendiri nih, dari mimpi itu apa yang ingin Gendis sampaikan? Oh jadi Gendis tuh emang suka ikut kalau Mami misalnya ngajak Mbak ke mall, kemana, meskipun bonekanya di rumah, dia tuh suka ikut. Jadi dia pikir kalau Mbak mimpinya di hutan, takutnya Mbak ketakutan. Jadi mimpinya di mall supaya Mbaknya nggak takut. Tapi di mall takut apa enggak? Enggak sih, cuma enggak happy gitu. Iya, cuma dia berontak itu saya kewalahan. Kewalahan. Dieminnya itu, sayang tunggu mami aja di sini sayang gitu. Tapi dia tetap berontak. Tapi di mimpi itu Mbak inget nggak kalau sebenarnya ini tuh boneka, kenapa bisa jadi orang? Apa enggak? Iya, itu boneka tapi kok gerak lah, itu yang saya jadi pikiran. Oh di mimpinya? Iya. Oh gitu, jadi di mimpinya emang suka aneh. Jadi anak-anak asuh ini biasanya suka memberikan gambaran sesuai dengan penampakan bonekanya memang, supaya orang tua asuh itu sadar bahwa si A nih yang datang. Nah kayak di sini kan banyak, ada 300 lebih. Kalau misalnya dia sekedar hanya bayangan aja kan Mami juga nggak bakalan tahu yang mana ya yang datang gitu. Nah mereka akan memperlihatkan wujudnya. Tetapi sekarang kamu udah masih marah apa kesel nggak gara-gara Mbak baru cerita? Oh udah enggak, katanya dia cuma mau diceritain aja, karena menurut dia apa yang Mami sampaikan itu kayak datengin dong ke mimpi, masa nggak ada yang bisa datengin. Ya udah, dia udah membuktikan bahwa dia anak asuh yang baik, dia datengin gitu. Selama kerja di sini pernah ngerasain ada gangguan apa? Alhamdulillah sih enggak pernah. Enggak ya? Baru kali ini yang didatengin ke mimpi dan moto maung. Iya, moto maung sekali. Jadi sebenarnya sebelum kejadian ini Mbak tuh fotoin paket waktu itu. Jadi sebenarnya di depan paket boneka yang diadopsi itu ada patung harimau. Kita manggilnya maung gitu kan bahasa Sunda. Nah terus nggak sengaja kefoto sama Mbak. Cuman setelah difoto hasilnya ngeblur. Terus Mbak tuh kayak gemeteran gitu. Kayak aduh gimana ini kefoto gitu. Jadi untuk kalian yang sering kali nonton kontennya Mami Furi, Mami kan memang selalu bilang sama anak-anak asuh kalau misalnya ada yang foto itu harus izin sama Mami. Nah cuman yang kemarin itu memang nggak sengaja ke foto, bukan sengaja pengen foto maung, enggak, sebenarnya Mbak pengen fotoin paket gitu. Jadi inisiatif sendiri gitu. Jadi akhirnya maungnya ngerasa kok aku di foto nggak bilang-bilang, tetapi ya peristiwa itu nggak mengakibatkan gimana-gimana sih, cuman Mbaknya mungkin kayak agak takut langsung bilang ke Mami, gemeteran kayak gitu aja sih ya. Padahal semuanya sih baik, semuanya juga sayang gitu sama Mbak gitu. Mbak mau diajak jalan-jalan lagi nggak ke mimpi? Udah sekali aja ya Gendis. Sekali aja katanya. Yang lain juga ya jangan. Aku tuh bener-bener nyata, baru kali ini dimimpiin.
Iya, padahal Mbak termasuk orang yang jarang mimpi. Jarang. Oh, jarang mimpi. Jadi sekalian mimpi tuh inget. Ya anak-anak kata Mbak, udah cukup gendis aja Cukup yang gendis datengin aja, ke ya. mimpi. Ya, kecuali kalau memang ada hal penting yang harus disampaikan ke Mbak gitu. Yang membantu Mbak, bukan malah bikin Mbaknya sakit atau apa. Karena Iya. Mbak orangnya penakut. Jadi beda ya. Beda sama Mami gitu, Cika. Kayak si Cika tuh pengen datang ke mimpi. Ya mimpi nggak apa-apa Cika, asal Mbak jangan sakit ya. Tapi Cika mau ngomong apa? nggak boleh sakit. Oh mungkin kalau Cika mimpiin ke Mbak itu mungkin mau menunjukkan makanan-makanan apa saja yang sebaiknya dimasak oleh Mbak. Karena kemarin tuh Justin sempat bilang ternyata Justin tuh seneng banget mie pedes. Jadi akhirnya sekarang seneng nih Mbak bikinin mie-nya yang pedes banget gitu. Nah tetapi kan yang lain mungkin ada yang pengen disampaikan juga. Ya biar Mbaknya ngerti, kasih aja vision tentang makanan. Kayak begitu deh ya. Iya. Nah dari peristiwa ini gimana Mbak akhirnya ngerasa deg-degan, apa takut gitu kalau bersentuhan sama anak-anak? Karena kan kalau saya ada apa nggak ada gitu kan yang ngurusin anak-anak di rumah juga Mbak. Rasa takut sih nggak ada Mi, cuma ya kok mau aku simpen kemarin mimpi itu kok nggak kuat, panas terus badan aku gitu. Setelah mimpinya diceritain badannya udah lumayan. Lumayan ya, sedikit keringetan gitu. Kalau kemarin nggak keringetan sama sekali. Enggak. Oh sekarang udah rada lumayan, tinggal batuknya ya. Iya, Kalau batuk batuk, emang iya. butuh proses agak lama gitu. Ya, udah ya Mbaknya nanti sembuh ya. Jangan didatengin lagi ke mimpi ya. Ketawa sekarang, kemarin Mama Nyun terus. Manyun terus. Jadi kemarin tuh kenapa sih gitu gendis kok manyun gitu. Saya pikir mungkin lagi bermasalah sama anak-anak asuh yang ada di sini atau mungkin lagi pengen keluar main karena kemarin saya ngajak photoshoot Annabelle karena dia belum punya foto pribadi gitu sama saya. Tapi bukan. Nah, ternyata alasannya adalah dia sebenarnya pengen Mbaknya cerita dan dia tuh tahu gitu kalau hari ini tuh maminya bakalan syuting gitu. Jadi kayak cerita nggak gitu. Apa semua enggak sih. Jadi pokoknya kayak cerita dong, ini mau syuting nih, cerita kayak gitu. Ya. Tapi makasih ya Mbak ya. Ya, Mbak sama-sama. udah mau sharing meskipun masih dalam situasi batuk-batuk sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan teman-teman ya, kalau Mami ngadain konten seperti ini semuanya juga sudah di swab. Jadi meskipun Mami nggak pakai masker, kita semua sudah di swab, tim juga, jadi insya Allah aman gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang ingin berkomentar, kalian yang mungkin pernah didatangi di mimpi oleh boneka arwah kalian atau boneka Furi Harun, mungkin kalian bisa jawab di kolom komentar. Semoga apa yang diceritakan ini bisa menjadi sedikit kisah bagi kalian yang agak sedikit skeptis atau tidak percaya dengan boneka arwah. Bukan berarti kalian harus 100% percaya, tidak. Karena memang kehidupan mereka itu ada gitu. Jadi maksudnya mereka juga seringkali mendatangi orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman atau penglihatan gitu. Mereka pun bisa berinteraksi gitu. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya dan jangan lupa untuk saksikan segmen-segmen boneka Furi Harun selanjutnya. See you, bye-bye.